Ini bukan koper khusus buat terbang kamu. Maksud lo apa? Bisa nggak kamu berangkat besok? Tolong, aku mohon. Hari ini ultah Xiao Qi yang kelima. Boleh nggak? Udah kubilang jangan ganggu kerjaku. Aku lihat jadwal terbangmu, 3 hari lagi. Baru ada tugas terbang. Mau jalan-jalan sama mantan pacar. Itu termasuk kerjaan juga? Itu urusanmu? Kupikir meski kau kejam padaku, tapi ke anak. Pasti masih ada rasa sayang sebagai ayah. Jangan pakai anak sebagai alasan lagi, Tangzi. Jangan paksa aku, setiap hari cuma bicara soal anak. Gak bakal bikin aku makin sayang padamu. Aku tahu, kau pasti sayang anak ini. Sekalipun, Anak ini tidak bersalah. jadi kau masih sayang Tangzi, ya? Kalau nggak ada anak ini, dialah yang pantas jadi Nyonya Pei di hatimu. Yanli, temani dia. Janji kita ke Gunung Salju sudah tertunda terlalu lama. Kali ini pasti tidak. Jalan. Ayah nggak datang? Kanker lambung stadium akhir, pasien dan keluarga harus siap mental. Berapa lama lagi aku punya waktu? Maksimal setahun. Mungkin ini ulang tahun terakhir. Aku temani Xiao Qi. Harus kupenuhi permintaannya. Ayah sibuk banget, hari ini nggak bisa pulang. Tapi, ayah siapin hadiah khusus buat kamu. Makasih hadiahnya ayah, aku emang pengen jam tangan. Harapanku cuma bisa selalu sama mama. Kanker lambung stadium akhir, paling cuma setahun. Mama? Kenapa mama? Demamnya? Ayah di mana? Cepat pulang. Tolongin mama. Maaf, nomor yang Anda tuju. Mama tunggu sebentar, ayah mungkin nyasar. Nggak nemu jalan pulang. Aku cari dia. Xiao Qi jangan pergi. Makasih hadiahnya ayah, aku emang pengen jam tangan. Harapanku cuma bisa selalu sama mama. Hei Yanli Bejingen. Sampai sekarang belum pulang juga. Daerah Gunung Salju kan? Di sana nggak ada sinyal. Mungkin si Yanli sengaja nggak angkat telepon. Kalau bukan karena Tangsi hamil duluan, mana bisa masuk keluarga ini? Yanli sudah lama terang-terangan bersama Ping Shuang. Selama bertahun-tahun ini, Yanli tidak pernah menyayangi istrinya. Sekarang anaknya bermasalah, dia bahkan tidak muncul. Orang yang kejam seperti ini, apa yang kamu bela? 5 tahun lalu, aku hamil anak Pei Yanli. Dengan anak ini, aku menikah ke keluarga Pei dalam 5 tahun ini. Dia tidak pernah peduli padaku dan anak, sangat dingin. 3 hari lalu, anak kami mengalami kecelakaan. Ayah tidak datang ya? Dan dia menggunakan pekerjaannya untuk pergi ke gunung bersama cinta pertamanya. 3 hari setelah anak meninggal, Pei Yanli masih belum datang. Yanli, akhirnya kamu kembali. Aku kembali. Kamu harus tabah. Kamu akhirnya kembali. Anak sudah tiada. Ulang tahun anak yang kelima,
hanya ingin ayahnya menemani. Aku memohon, anak memohon, tapi kamu pergi kemana? Kamu pergi menemani siapa? Anak itu keluar rumah hanya untuk mencari kamu. Ayah tidak datangnya? Xiao Qi. Sudah lebih baik? Setelah masuk gunung, perangkat komunikasi terputus, jadi tidak bisa menerima telepon. Pergi sana. Melihatmu membuatku ingat hari itu, jika saat itu aku bisa menahan Xiao Qi. Kamu baru muncul sekarang, apa gunanya? Aku juga sedih anak sudah tiada. Sedih? Kamu tenang seperti menghadiri pemakaman orang asing. Seolah anak itu bukan milikmu. Seolah anak itu bukan milikmu. Tangzi, anak itu masih kecil, bagaimana kamu bisa membiarkannya keluar sendiri? Sebagai ibu anak itu, kamu harus memberiku penjelasan. Penjelasan. Kamu tertawa apa? Aku tertawa padamu, kamu tahu Xiao Qi ingin pergi kemana? Dia sudah menelaponmu. Dia khawatir kamu akan tersesat. Dia khawatir ayah akan mengambil kesempatan. Ayah tidak datangnya? Ibu, kenapa kamu? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Bagaimana? Mengambil kesempatan apa? Apakah kamu ingin mengatakan karena kamu ceroboh? Atau karena kamu tidak tahu dengan siapa dia bersama? Sehingga terjadi kecelakaan? Mencari kambing hitam. Kamu ingin mengatakan semuanya salahku, ya? Ya. Ini kesalahanku. Aku salah karena tidak tahu diri, menyukaimu. Dan secara tidak sengaja menikahimu, salah karena melahirkannya. Membuatnya menderita, aku tidak melindunginya. Tangzi, aku paling benci melihatmu bermain drama sedih di depanku, menggunakan anak sebagai senjata untuk menyerangku. Untuk menuduhku, aku sudah muak. Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit? Hanya terjatuh saja, jangan berlebihan. Bikin heboh. Waktu berlalu, aku pasti tidak menyangka. Sekarang aku dipukul di depannya, dia bisa berdiam diri. Keluarga Pei memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi kamu bahkan tidak bisa merawat cucu kami. Di rumah ini, aku tidak bersalah pada siapapun. Kecuali Xiao Qi. Tamparan ini untukmu. Kamu berani memukulku, kamu tidak bisa merawat anak kami. Kamu masih punya alasan untuk memukulku. Pergi sana. Tangzi, kamu sudah cukup. Lihat dirimu, masih seperti ibu yang baru kehilangan anak. Anak hilang, kamu tidak introspeksi, malah seperti wanita kasar. Wanita kasar, Pei Yanli. Kamu yang membuatku seperti ini. Senyum lagi, sayang. Ayah anak sudah datang, tinggal satu foto keluarga terakhir. Kami sudah menunggu lama. Sudahlah, foto aku dan anak saja, kami berdua. Juga foto keluarga. Ayah tidak datang? Ibu menemanimu foto, boleh? Baik.
Xiaoqi. Semoga di kehidupan berikutnya, kamu punya orang tua yang mencintaimu. Jangan seperti di kehidupan ini, menerima tatapan dingin. Ini hadiah ulang tahun untuk Xiaoqi. Beberapa bulan lalu, dia minta hadiah ulang tahun. Belum sempat. Ini yang dia minta darimu. Itu dia, kita sudah janji. Ayah sengaja menyiapkan hadiah untukmu. Terima kasih hadiah dari ibu. Aku hanya ingin sebuah jam tangan. Xiaoqi. Maaf, ibu membohongimu. Maaf, Ada apa? anak saya di ulang tahun terakhirnya dalam hidup menerima hadiah ulang tahun palsu. Dia sebenarnya tahu, tapi masih berusaha membuat saya senang. Xiaoqi adalah anak yang baik. Dia tidak akan marah padamu. Selama hidupnya, kamu tidak pernah memberinya hadiah ulang tahun, dan setelah dia meninggal, menerima hadiah yang terlambat, apa artinya? Ini adalah sedikit perhatian saya untuk anak itu. Mengapa kamu harus seperti ini? Perhatian? Kamu menganggap ikatan keluarga sebagai perhatian? Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Saya tidak pantas. Ya, tentu saja saya tidak pantas. Saya bahkan tidak tahu siapa yang melahirkannya. Bagaimana saya bisa menjadi ayahnya? Kamu bicara omong kosong, Pei Yanli. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Jangan lagi mencari alasan untuk kekejamanmu. Anak sudah pergi, dan kamu menggunakan latar belakangnya untuk menyerang saya, menyebarkan fitnah. Jika kamu ingin bersama Liang Pingchuang, pergilah. Xiaoqi. Berlutut. Nyonya, Tuan sedang menghukum Pei dengan hukuman keluarga. Dia dipukul sangat keras. Cepat selamatkan dia. Mengapa saya harus pergi? Tuan biasanya sangat menyukaimu, memperlakukanmu. Lebih baik daripada Pei di rumah ini. Hanya kamu yang memiliki pengaruh untuk membujuk Tuan. Apakah dia layak untuk saya memohon? Pei memang tidak baik padamu di masa lalu, tapi dia tetap ayahnya Xiaoqi. Paman, ayahnya Pei Yanli, adalah satu-satunya orang di rumah ini yang mempercayaiku. Karena ayahku pernah menyelamatkannya dalam situasi kritis. Keluarga Pei, sebagai balas budi, memberikan ibu saya pekerjaan. Sebagai pengasuh dengan gaji tinggi. Paman Pei, Benar-benar anak yang baik. Ini adalah hadang keluarga Pei kepada Xiaoqi di masa depan. Kamu harus merawatnya dengan baik. Proses transfer sekolahnya sudah saya selesaikan di masa depan. Kalian akan bersekolah di sekolah yang sama. Ayah, tenang saja. Di masa depan, Xiaoqi akan menjadi adikku. Saya akan mengantarnya ke sekolah setiap hari. Kamu memanggilku apa? Paman Pei, kamu adalah orang yang paling saya hormati di rumah ini. Kamu telah memberikan lingkungan dan pendidikan yang baik. Membuat saya dan ibu memiliki tempat tinggal. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan keluarga ini? Memutuskan hubungan? Dasar binatang. Diam. Tangzi adalah istriku, dia ingin pergi. Apakah aku tidak berhak menanyakan? Kamu. Jangan terlalu emosional, kesehatanmu yang penting. Xiaoxi, semua ini adalah kesalahanku. Aku yang tidak bisa mendidik binatang ini dengan baik. Membuatmu menderita. Ibumu di alam baka pasti akan menyalahkanku. Jangan bicara seperti itu, cepat duduk. Kesehatan paman tidak baik. Kamu harus lebih perhatian ke depannya. Jelaskan,
Apa sebenarnya maksudmu? Puas sekarang? Tangzi, aku sudah menikah denganmu. Bahkan Xiaoqi pun aku terima. Sebenarnya aku tahu segalanya. Apa yang kamu tahu? Aku. Puas sekarang? Ayahku sudah membelamu. Tangzi, mari kita bicara. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Selamat ya, statusmu sebagai Nyonya Pei semakin kuat. Xiaoqi sudah tiada. Untuk apa lagi status ini? Apa gunanya? Masih bisa punya anak lagi. Mau? Xiaoqi hanya satu, tidak akan ada lagi. Di hati seorang ibu, setiap anak tidak bisa digantikan. Bukankah anak hanya alatmu untuk naik dan mengikatku? Anakku tidak akan ada lagi, tapi kamu masih bisa. Kamu dan Liang Pingshuang masih bisa punya banyak anak. Ibumu dulu menyesal karena tidak bisa menjadi Nyonya rumah keluarga PI, itulah kenapa dia merancang pernikahanmu denganku. Ini adalah wasiatnya, bagaimana kamu tega mengabaikannya? Jangan menghina ibuku. Apa aku salah? Hari itu dia yang memasukkan obat ke susuku. Xiaozi, jangan terlalu capek, minum susu. Ibu, novelku sangat populer, aku sebentar lagi lulus. Setelah lulus, dengan uang royalti ini, aku bisa membawamu keluar dari keluarga Pei, aku akan mencari dokter terbaik untukmu. Bodoh, hidup tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ibu tidak tega melihatmu begitu capek. Atur masa depanmu. Ayo, minum susu. Seorang ibu yang sederhana dan jujur, demi aku, merancang Pei Yanli. Jika aku tahu sebelumnya bahwa segelas susu itu bermasalah, aku tidak akan meminumnya, tapi Yanli tidak percaya padaku. Kamu sengaja, kan? Aku tidak. Kamu berusaha keras untuk memasukkan obat, naik ke tempat tidurku, yang kamu inginkan adalah tiket permanen, kan? Jika aku tahu, aku tidak akan meminumnya. Kamu dan ibumu sama, tidak melakukan apa-apa. Hanya ingin bergantung pada pria, lahir sebagai vampir. Tamparan ini menghapus semua dendam kita selama bertahun-tahun. Sudahlah, aku dan kamu, dan keluarga Pei, sudah selesai. Kamu bicara terlalu mudah, aku tidak setuju. Halo, Halo Yanli, kamu masih sibuk? butuh beberapa hari lagi, kamu pulang dulu saja. Tangzi ada di sampingmu sekarang? Dia, Bisakah aku bicara dengannya sebentar? Pingshuang ingin bicara denganmu. Tangzi, kamu kehilangan anakmu. Kamu baik-baik saja? Terima kasih atas perhatiannya. Kamu pasti tidak baik-baik saja. Karena kamu kehilangan tumpuanmu tanpa anak ini. Kamu tidak bisa masuk ke keluarga Pei. Kalau begitu aku kembalikan Pei Yanli padamu. APA? Aku kembalikan dia padamu. Maaf, aku salah bicara. Seharusnya dia memang milikmu. Kamu sedang bicara dengan Juan. Apa yang kamu omongkan? Seorang ibu yang kehilangan anaknya bisa bicara dengan selingkuhan suaminya. Apa yang dikatakan? Kembalikan aku padanya, jadi dalam pikiran kalian, aku ini apa? Aset yang bisa dialihkan, atau hadiah untuk menjalin hubungan baik. Xiaoqi sudah tiada antara kita. Tidak ada hubungan lagi. Lalu penderitaanku selama ini, bagimu. Tidak ada artinya, ya? Penderitaan? Penderitaan apa yang kamu miliki?
Kamu tahu penderitaanku, Tangzi. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu bilang aku berpura-pura, aku berbohong. Baiklah, drama ini. Hari ini bisa berakhir. Jadi sekarang, kamu meninggalkan kehidupan enak di keluarga Pei. Bertekad untuk pergi, ya? Dilupakan pria, kehilangan anak, dilihat orang lain sebagai wanita licik yang naik jabatan, itulah kehidupan enak yang kamu maksud. Kehidupan enak seperti itu tidak aku inginkan. Kamu berikan saja ke Liang Pingshuang. Semoga kalian hidup bahagia sampai tua dan punya banyak cucu. Perceraian, kalau ingin aku setuju, kamu harus memberiku penjelasan. Apa yang aku katakan sekarang, ada gunanya. Tangzi, Xiaoqi bukan anakku. Benar kan? Xiaoqi bukan anakku. Tangzi, kamu ingin kabur ya? Tidak boleh. Aku punya hal yang harus ditanyakan dengan jelas hari ini. Aku juga punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Aku ingin tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah, kalau tidak ada Xiaoqi, pernikahan kita tidak akan bertahan selama ini. Tangzi, bahkan sedikit kesempatan untuk menjelaskan. Tidak kamu berikan? Kamu benar-benar tidak sabar untuk mulai kehidupan barumu. Kenapa aborsi tidak kamu bicarakan denganku? Aku setuju. Anak ini pasti juga tidak diinginkan. Kalau bukan kamu, ibumu yang memberitahuku, apakah kamu berencana untuk tidak memberitahuku selamanya? Tangzi, sekarang giliranmu. Batalkan untuknya, berikutnya. Apapun yang sebelumnya aku pikirkan. Mulai hari ini, aku akan berusaha menjadi ayah dan suami yang baik. Karena Nyonya Pei bergolongan darah O, jadi kami sengaja memeriksa golongan darah bayi untuk menyingkirkan hemolisis neonatal. Oja, Ibu, Xiaoqi, ini adalah rumah baru kita. Sekarang kalian bisa melihatnya? Apakah kalian akan menyukai rumah ini? Sekarang giliranmu mengejarku, ayo. Kamu sudah bangun. Ini aku, masih ingat aku? Teman lama. Berputar-putar, aku tidak pernah menyangka, di ujung hidupku, orang yang pertama kali aku lihat saat membuka mata, ternyata dia. Tidak menyangka, pasien pertamaku setelah kembali ke negara ini. Ternyata kamu, Tangzi. Kondisimu sangat buruk. Aku hanya pingsan karena lelah, tubuhku baik-baik saja. Aku dokter, dengan sekali lihat aku bisa tahu kondisi kesehatanmu. Aku perlu berbicara dengan keluargamu. Pei Yanli mana? Aku tahu kondisi diriku sendiri. Kanker lambung stadium akhir, pasien dan keluarga harus siap mental. Jadi kamu tahu, dirimu mungkin terkena kanker. Kamu menyembunyikan hal ini dari Pei Yanli, ya? Benar kan? Lebih banyak pemeriksaan yang kulakukan, lebih banyak komisi yang kamu dapat. Kenapa kamu sengaja berpura-pura jadi wanita yang jahat? Ini tidak seperti kamu sama sekali. Aku kasih kamu uang, jangan ganggu aku lagi. Tidak ada dokter yang akan memanjakan pasien yang merepotkan. Kamu istirahat yang baik di kamar pasien. Yang Loing, jangan pedulikan apapun. Aku akan bayar biayamu. Permisi, Dr. Higuang. Di kantor mana ya?
Ini syal yang kurajin sendiri, suka tidak? Kalau suka, tersenyum dong. Tentu saja suka. Kamu. Ping Shuang. Ping Shuang, kamu baik-baik saja? Apa kamu gila? Walaupun cemburu, harus ada batasnya. Jangan sakiti dia. Cemburu? Pei Yanli, aku jahit satu-satu. Syal yang rajin di Pak Edi. Leher Liang Pingxuang. Kamu membuatku jijik. Aku kasih kamu sesuatu. Kalau tidak suka bisa dibuang, tidak perlu menghinaku seperti ini. Kamu. Hei Tai. Si Penjikat. Kamu baik-baik saja? Aku tidak izinkan siapapun menyakiti Tangzi. Kenapa kamu di sini? Sudah jelas, aku dokter. Dia pasien. Aku keluarga, jadi kamu wajib memberitahuku. Kondisi pasien. Dokter harus menghargai privasi pasien. Utamakan keinginan pasien. Kamu tidak tahu. Mungkin perlu introspeksi masalahmu sendiri. Perjanjian cerai sudah kutinggal di kamar. Kita sebentar lagi tidak akan ada hubungan ini, Dr. He. Juga tidak perlu menjelaskan urusanku padamu. Sekarang secara hukum, hubungan kita belum putus. Lalu kamu dan dia muncul di rumah sakit. Pernahkah kamu jelaskan apapun padaku? Tangzi, jangan salah paham. Awalnya aku agak flu, tidak ingin repot-repot datang ke sini. Tapi Yanli khawatir. Sebagai dokter, aku sarankan jika tidak ada keluhan. Jangan datang ke rumah sakit, mudah tertular infeksi, juga menyanyiakan sumber daya medis publik, merugikan diri dan orang lain. Tangzi, selama bertahun-tahun, kamu masih hanya bisa bergantung pada pria untuk hidup. Tanpa aku, apakah ini sandaran barumu? Tanpa kamu, Tangzi hanya akan hidup lebih baik. Tangzi, apakah ini pilihan seriusmu? Benar? Adegan ini sekarang, bukankah ini keinginanmu selama bertahun-tahun? Ini yang kamu katakan? Nanti jika menyesal, jangan datang meminta padaku. Apakah aku masih punya masa depan? Halo, Bos, dia pergi ke rumah sakit, sudah ketahuan. urusan Nona Tang tidak ada hubungannya denganku. Tangzi. Kenapa kamu keluar dari rumah sakit? Aku ingin istirahat sebentar. Bisa dimengerti, janji padaku, atur suasana hatimu. Dan segera kembali, oke? Sekarang kamu mau kemana? Pulang. Yanli, hari ini kita akhirnya berhasil. Hello, Tangzi. Aku akan menikah dengan Yanli, pernikahan akhir bulan depan. Apa ini ada hubungannya denganku? Sudahlah, selamat untuk kalian. Tangzi dan aku bercerai itu benar. Tidak ada perasaan padaku, itu juga benar. Kamu seharusnya berterima kasih padaku, pembantu ini selama bertahun-tahun. Belum turun jabatan. Apapun kebutuhanmu, langsung sampaikan ke asistenku. Dia akan memenuhi. Kok aku merasa suasana hatimu membaik, sepertinya. Bukan anak sendiri, memang tidak sedih ya? Jangan bilang begitu. Aku juga punya perasaan pada Xiaoqi. Siapapun ayah kandungnya, dia tetap anak Tangzi. Kamu hanya senang dalam hati. Karena kamu dan Tangzi selama bertahun-tahun. Rintangannya hilang, kamu bisa fokus. Dan memulai kembali dengannya, benar kan? Aku tidak ingin melanjutkan topik ini. Xiaozi.
Keluar, keluar. Tangzi, Tangzi. Kamu datang untuk apa? Mabuk lalu datang mengolok-olokku? Masalah sebelumnya ke rumah sakit, kamu belum memberiku penjelasan. Aku ke rumah sakit. Apa hubungannya denganmu? Kenapa? Kamu merasa perceraian kita belum selesai jika aku mati. Kamu bisa mewarisi hartaku. Oh tidak, lagi pula di hatimu. Aku adalah parasit yang tidak bisa hidup mandiri. Tangzi, jangan bicara seperti itu. Aku benar-benar ingin memastikan. Apalagi yang mau kau pastikan? Kita sudah seperti suami istri, hanya namanya saja. Anak sudah tiada, jadi tidak ada hubungan. Sama sekali. Bagaimana kalau ku bilang, kita masih bisa punya anak? Tidak mungkin, Xiaoqi hanya satu. Aku kehilangan anak dalam pernikahan, tidak punya apa-apa. Kau dapat orang baru. Mendapat yang diinginkan, selamat ya. Lalu bagaimana denganmu? Kau dan Higuang. Apakah akan punya anak lagi? Tidak ada yang bisa menikah lagi dalam waktu kurang dari sebulan setelah anak meninggal. Tapi kau melakukannya. Sekarang yang buru-buru menikah lagi adalah kamu, jadi tidak perlu merencanakan untuk kita. Benar. Kalian berdua. Beberapa waktu ini, kabar kalian akan menikah. Masuk ke telingaku melalui banyak mulut. Tapi bagiku, seperti lelucon saja, didengar lalu berlalu. Aku bukan lagi orang dalam lelucon ini. Semua tidak ada hubungannya denganku. Tangzi. Aku beri kesempatan terakhir. Mau kembali atau tidak? Kenapa? Kau menunggu di sini, apakah mau menagih permintaan maafku? Kau sudah terbiasa dengan sifatku yang selalu mengalah dan memendam rasa sakit. Benar kan? Mengapa kau selalu salah paham dengan maksudku? Baiklah. Kapten Pei, sekarang mewakili ibuku untuk meminta maaf padamu. Sudah 2 tahun lalu, aku ingin bercerai. Tapi Paman Pei setuju, ibu bilang akan merawatku. Dia tidak setuju. Jangan bicara begitu. Menghalangimu dengan Liang Pingshuang. Aku minta maaf. Pergilah. Xiaoqi punya 2 keinginan. Pertama, merayakan ulang tahun dengan ayah. Kedua, pergi ke pantai. Xiaoqi, seharusnya aku lebih awal membawamu melihat laut. Ibu cepat lihat lautnya. Sehingga kau tidak perlu meninggal dengan banyak penyesalan. Xiaoqi, kau lihat tidak? Ini adalah laut yang ingin kau lihat. Ibu datang melihatnya untukmu. Tangzi, Lepaskan aku, lepaskan aku. ikut aku pulang. Lepaskan aku, Xiaoqi. Tangzi, lepaskan aku. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Dengarkan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiaoqi. Aku hanya ingin Xiaoqi, kamu lepaskan aku. Tangzi, kamu ngapain sih? Kenapa kamu tidak datang ke aku untuk diobati? Kanker lambungmu sudah stadium akhir. Seharusnya aku lebih cepat membawa Xiaoqi ke pantai. Kamu sedang mencari kematian, kalau bukan aku yang datang tepat waktu. Apakah kamu sudah berniat mengakhiri hidupmu di sini? Hidupmu. Aku hanya ingin menemani Xiaoqi. Tidak boleh, aku tidak mengizinkan. Kenapa kamu begitu baik padaku? Sudah lama tidak ada orang yang begitu baik padaku. Karena dulu kamu sangat baik padaku. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Ternyata penyakit sampai sejauh ini bisa mempengaruhi ingatan. Dulu, matamu hanya melihat Pei Yanli. Bagaimana mungkin kamu ingat pernah memberi pada orang sepertiku? Obat pereda sakit sudah tidak berguna untukmu, kondisi kamu harus segera menjalani kemoterapi. Apakah kemoterapi bisa menyelamatkanku? Hanya akan membuatku menderita lagi.
dan meninggal dengan buruk. Aku tidak mau seperti itu. Aku ingin meninggal dengan cantik, agar Xiaoqi bisa mengenaliku. Aku tidak ingin menakuti Xiaoqi, karena kamu sudah datang. Bisakah kamu membantuku? Kalau urusan pengaturan jenazah, aku tidak mau bantu. Bantu aku ambil foto, nanti dibakar untukku. Nanti kalau bertemu Xiaoqi, aku bisa bilang padanya. Keinginannya, ibunya sudah mewujudkannya. Sepertinya aku mengganggu kalian berdua. Tangzi, kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku masih khawatir padamu, ternyata kamu bersamanya. Pergi ke pantai, lalu foto-foto. Apakah kalian sedang bulan madu lebih awal? Oh, yang sedang bulan madu lebih awal, apakah kita? Belum sempat ucapkan selamat menikah untuk kalian. Terakhir kali kita makan bersama berempat, masih di waktu kuliah. Tangzi, baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu kurus sekali? Pahi, beginikah caramu merawat orang? Bagaimana dia merawatku adalah urusan kita sendiri. Kenapa orang lain harus menyalahkannya? Yanli, lihat apa yang aku bilang. Tangzi pasti sekarang hidup dengan baik, lihat kamu. Terlalu berlebihan, peduli ya. Tangzi, aku ingat dulu kamu. Paling suka makan pedas. Dulu adalah dulu suka dia, sekarang belum tentu. Dokter Hi masih begitu. Suka melindungi Tangzi, dulu aku bilang kalian. Sangat cocok, ternyata akhirnya menjadi pasangan, belum ucapkan selamat. Sudah cukup? Tutup mulutmu. Aku tidak percaya, selera orang bisa berubah begitu saja. Makan satu gigit, kenapa? Kalau kamu makan, kamu puas. Tangzi, cepat keluarkan, cepat. Masih suami Tangzi, dia punya lambung. Lambung? Tangzi, kamu kenapa? Aku sakit lambung. Sakit lambung. Tangzi, ayo kita pergi. Yanli. Tangzi, kamu tidak pernah bilang kalau kamu sakit lambung. Hanya sakit lambung. Kamu seharusnya peduli pada Liang Pingshuang. Ayo aku bawa kamu ke rumah sakit, aku cari ahli terbaik. Tidak perlu tiba-tiba begitu peduli padaku. Jangan tunjukkan kalau kamu suka yang baru tapi tidak usah dengannya lama pada setiap orang. Selalu ingat, kamu melakukan ini hanya membuat setiap wanita di sekitarmu menderita. Cukup. Tangzi, kamu tidak takut aku benar-benar menikah dengannya? Kalau begitu selamat. Kamu rela memberikan gelar Nyonya Pei kepada orang lain? Tanpa Xiaoqi, apa gunanya gelar nyonya? Aku tidak mau pernikahan tanpa cinta dan hormat. Untuk apa? Lepaskan. Kamu pergi. Xiaozi, Pergi. Pergi.
Xiaoqi, lepaskan anakku. Xiaoqi, Lepaskan anakku. Xiaoqi, Xiaoqi. Kalau suka anak, punya sendiri. Ngapain rebut anak orang? Tangzi, aku rindu Xiaoqi. Ayah, Ayah, ini hadiah untukmu. Makan dengan fokus, jangan main-main. Kamu mabuk. Kamu tidak percaya padaku. Selama ini, Xiaoqi tahu. Ayah tidak mencintainya, juga tidak mencintaiku, hanya agar aku mendapat sedikit lebih banyak cinta. Dia melukai dirinya sendiri, sengaja membuat dirinya demam. Hanya agar kamu menemani dia. Dulu kamu mengabaikannya, sekarang bilang rindu, sudah terlambat. Dia adalah anak pertamamu, dan juga kesalahan yang tidak bisa kamu tebus seumur hidup. Tangzi, Tangzi. Fokus menyetir. Tangzi. Ayo pulang dengan aku. Aku bisa merawatmu. Terima kasih. Tapi, aku agak sibuk belakangan ini. Sibuk. Penyakit ini sebenarnya adalah hukuman untukku, jadi aku bisa menerimanya dengan tenang. Tapi sebelum mati, keinginan Xiaoqi masih ada 2 yang belum terpenuhi. Ayah, bisakah kamu berjanji padaku untuk memelihara seekor kucing kecil? Setiap orang di taman kanak-kanak mereka punya. Xiaoqi juga ingin memelihara satu. Memelihara kamu saja. Belum cukup? Kamu tidak boleh bicara seperti itu pada anak. Jangan berbuat ulah. Xiaoqi baik, kamu kembali ke kamar dulu. Nanti mama akan jelaskan apa maksud ayah. Kamu tidak layak jadi ayah. Kamu pikir aku ingin jadi ayah ini? Tangzi. Tidak usah kamu urusi. Mama, aku tidak mau kucing lagi. Tidak mau sama sekali. Xiaoqi tumbuh besar, keinginannya sedikit. Aku ingin memenuhinya. Wah, kucing kecil yang lucu. Suka? Ayo beri dia nama. Bagaimana kalau Xiao Yuan Yuan? Yuan yang berarti kebersamaan. Baiklah, ikut kamu. Mama Yuan Yuan Hailong. Bagaimana mungkin? Ayo kita cari sekarang, jalan. Kucingnya hilang. Kenapa setiap kamu pulang, kucingnya selalu hilang? Teke pie bu benar-benar teke pie. Jangan bertengkar. Xiaoqi sampai mati. Tidak menemukan Yuan Yuan. Itu Yuan Yuan. Nyonya, tolong jangan terlalu emosi, sayangi hewan. Itu kucingku, maaf, tapi aku tidak gila. Anda benar-benar salah, tunggu sebentar pemiliknya. Akan dalam jemputnya. Siapa pemiliknya? Tangzi, kamu suka Lingdang? Lingdang kami sangat baik. Mau mengelusnya?
Namanya bukan Yuan-Yuan lagi. Apa yang kamu lakukan? Sudah kebiasaan merampas, ya? Itu kucing Xiao Qi, bukan milikmu. Tangzi, ini adalah Yanli. Memberikanku kucing ini, kenapa jadi milikmu? Kau merebutnya. Sudah bertahun-tahun belum cukup, sekarang bahkan seekor kucing pun mau direbut. Itu Pei Yanli, dia yang mengambilnya. Kucing Xiao Qi diberikan padamu, kenapa? Kenapa semua milikku, dia selalu memberikannya padamu sebagai hadiah? Aku memberikannya jam tangan, shawl, kesempatanku untuk pergi ke luar negeri. Sekarang bahkan kucing Xiao Qi pun tidak dia lewatkan. Tidak apa-apa, kita bicara berdua saja. Wajahmu terlihat pucat, sakit perut belum sembuh? Terima kasih atas perhatiannya, aku datang bukan untuk membicarakan ini. Aku datang untuk bertanya, apakah kamu yang memberikan Yuan-Yuan? Kepada Liang Pingshuang, benar? Yuan-Yuan apa? Itu kucing Xiao Qi. Masalah kucingnya bicarakan lain kali saja. Aku tidak punya waktu lain kali. Aku hanya ingin kucing Xiao Qi melihatnya. Aku merasa Xiao Qi masih di sampingku. Jangan buru-buru, aku akan telepon sekarang untuk mencarikannya. Cari, bukankah dia ada di rumah Liang Pingshuang? Kamu yang memberikannya langsung padanya, kamu memberikan kucing anakku kepada kekasihmu. Kenapa harus berpura-pura tidak bersalah di depanku? Aku hanya menitipkan kucingnya di toko hewan. Aku tidak lupa, dia ada di tempat Liang Pingshuang. Jika aku bilang begitu, apakah kamu akan percaya padaku? Kenapa tidak ada yang menuangkan air? Sudah mati? Terima kasih atas perhatiannya. Aku punya satu permintaan lagi. Katakan, aku akan berusaha memenuhinya. Bisakah kamu memberikan bagian uang yang menjadi hakku setelah perceraian? Bisa kamu berikan padaku? Aku sangat membutuhkan uang saat ini. Apakah karena masalah pengobatan? Tenang, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jadi kamu datang padaku. Apakah untuk meminta bantuan mencari kucing atau untuk meminta uang? Keduanya. Uang bisa menguji sikapmu padaku. Benar. Tidak berubah. Kamu selalu meremehkanku. Aku mengambil uang itu untuk mengembalikannya pada Higuang. Kamu tahu itu. Kehidupan keluarganya tidak baik. Meskipun sekarang dia sudah menjadi dokter. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia masih mengalami kesulitan. Dia telah membantuku banyak sekali. Password, ulang tahun Xiao Qi. Ternyata kamu ingat ulang tahun Xiao Qi. Ingat tanggal itu, tapi tidak pernah muncul. Aku akan memberimu uang, tapi bukan sebagai kompensasi perceraian. Tangzi, aku akan mencari kucing Xiao Qi kembali. Kita mulai lagi dari awal. Kamar Xiao Qi sudah aku atur ulang. Ulang tahun berikutnya, kita akan merayakannya bersama, ya? Sudah terlambat, Pei Yanli, benar-benar terlambat. Aku tidak bisa menunggu lagi. Percayalah padaku, semuanya masih bisa diatasi. Tunggu aku di sini. Percayalah padaku sekali saja. Yanli Lingdang. Lingdang tiba-tiba melompat dari pelukanku. Dan melompat keluar. Yuan-Yuan. Namanya Yuan-Yuan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kamu tahu itu kucing Xiao Qi. Jadi sengaja bersaing dengan Tangzi, benar kan? Pasti ada kesalahpahaman, aku difitnah. Aku sudah pergi ke toko hewan peliharaan. Aku selalu menganggapmu sebagai teman yang paling dipercaya. Jadi aku benar-benar takut Tangzi salah paham padamu. Sayangnya, jawabannya membuatku merasa seperti orang bodoh selama ini. Seperti orang bodoh. Tentu saja kamu tidak bodoh. Sebaliknya, kamu adalah orang yang paling egois di dunia ini. Kamu hanya hidup di duniamu sendiri. Liang Pingshuang. Kita punya perjanjian. Pingshuang, aku ingin meminta bantuanmu. Bantu aku memainkan sebuah sandiwara. Kita teman, tentu saja aku akan membantumu. Aku akan membalasmu. Aku tahu kamu ingin belajar di luar negeri. Aku akan membantumu. Bagaimana menurutmu? Jangan terlalu formal. Liang Pingshuang. Kenapa kamu merebut kuota keluar negeri saya? Tangzi, Pingshuang lebih bukannya dari kamu. Kesempatan ke luar negeri, dia sangat berbakat, tidak seharusnya terpendam. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah saya harus dikorbankan? Yanli, bagaimana kalau kamu dan Tangzi bicara berdua saja?
Kalau ingin menangislah, saya di sini. Ping Shuang, semua ini dibayarkan oleh Pei Yanli? Tentu saja, kamu dan Pei Yanli. Lebih cocok, saya sudah lama menyarankanmu, daripada belajar mati-matian. Lebih baik cepat-cepat mengikat orang kaya, bukankah ini? Lebih membanggakan daripada mendapatkan beasiswa tingkat 1? Benar, dan sebenarnya, kamu dan Pei Yanli. Kalian berdua memang sepadan. Ya. Saya harus memegangnya, tidak ada yang boleh merebutnya. Teman? Lalu menurutmu, apakah saya hanya menganggapmu sebagai teman? Kamu tahu saya pernah punya perasaan padamu, tapi kamu memanfaatkan saya untuk menyerang Tangzi. Saya pernah membenci Tangzi. Karena saya mencintainya. Kamu tidak pernah mencintainya. Karena cinta adalah cinta, tidak tega untuk sedikit pun menyakiti. Tidak perlu kamu mengajari saya definisi cinta. Jika kamu tidak puas dengan cara perjanjian kita sebelumnya, kenapa tidak langsung bicara ulang dengan saya? Bicara syarat. Pei Yanli, sekarang saya bisa pastikan. Kamu tidak pernah mencintai siapapun. Tidak perlu kamu mengajari saya definisi cinta. Terakhir, saya tanya lagi, tentang kucing. Apakah kamu sengaja? Ya. Baik. Mulai sekarang, kita bukan teman lagi. Semua masih bisa diperbaiki, tunggu di sini, percayalah sekali lagi. Xiaoxi, yuan-yuan yang kamu inginkan. Saya sudah menemukannya kembali. Ada apa? Dulu Xiaoqi masih kecil, saya selalu khawatir memelihara hewan. Akan menyakitinya, nanti kamu akan sedih lagi. Jadi tidak mengizinkannya memelihara. Kamu baru saja bilang, percayalah sekali lagi. Kenapa kamu menipu saya lagi? Menipu apa? Ini bukan yuan-yuan, ini palsu. Mana yuan-yuan? Aku percaya kamu yang asli, aku akan mencarinya. Kucing Xiaoqi jatuh dari lantai atas. Kamu mau kemana? Aku mau cari yuan-yuan, tidak. Aku mau cari Xiaoqi. Tangzi, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut. Tangzi. Tangzi adalah istriku, dia sakit. Kenapa tidak memberitahuku? Istri kamu, dia hampir mati, dia kena kanker lambung? Ribut sekali. Tangzi adalah istriku, dia sakit. Kenapa tidak memberitahuku? Dia istri kamu, dia hampir mati, baru kamu tahu. Dia kena kanker lambung? Tuan PI, tolong tenang. Ini rumah sakit. Kamu tahu tidak? Lebih dari 2 bulan lalu, aku pernah meneleponmu. Kamu sendiri yang bilang, urusan Nona Tang. Tidak ada hubungannya denganmu. Bos, urusan dia ke rumah sakit, sudah ketahuan. Urusan Nona Tang tidak ada hubungannya dengan saya. Tangzi. Kamu akan mengganggunya. Pergi, kalau bukan karena kamu dan anakmu. Aku dan tidak sampai, seperti sekarang ini. Anakku. Sebenarnya sejak anak itu lahir, aku sudah tahu. Kamu gila, kamu tahu tidak? Apa yang kamu bicarakan? Sebelumnya kamu curiga pada kami. Sudah menikah kamu masih curiga, sekarang bahkan anak kalian. Kamu juga curiga. Orang lain boleh meragukanku, kamu tidak berhak.
Kamu kepala batu, cepat sadar, orangnya mau mati. Dia kan istri kamu. Selama ini, kamu pernah peduli padanya? Dia hanya punya. Kamu satu-satunya pria, kamu malah curiga padanya. Aku benar-benar kasihan pada Tangsi. Kamu lebih tidak berhak kasihan pada Tangsi. Ingat, kamu hanya dokter, yang harus kamu lakukan adalah menyelamatkannya. Dia sudah lama tidak mau hidup, siapapun tidak bisa menyelamatkannya. Atas nama keluarga, tolong kamu keluar, boleh? Tangzi. Kenapa tidak memberitahuku, kamu sakit? Hanya karena Xiaoqi pergi. Kamu bahkan tidak mau berobat lagi? Kalau begitu, bagaimana dengan aku? Kamu menyimpan semua tempat di hatimu untuk anak. Tidak ada sedikit pun yang tersisa untukku? Bagaimana mungkin aku cemburu pada Xiaoqi? Aku juga seharusnya tidak cemburu pada He Guang. Tangzi. Kamu bangun dan pukul aku. Asalkan kamu bangun, kamu boleh menghukumku sesukamu. Ibu cepat datang, Ibu. Xiaoqi, ibu sudah datang. Ibu, ayo kita pergi nonton film Natal. Baiklah, ayo pergi. Aku paling suka Natal. Xiaoqi, kamu kemana? Tunggu ibu. Xiaoqi. Dokter, gunakan obat terbaik, berapapun mahalnya, selamatkan dia. Isi daya, semua orang menjauh. Tangzi, kamu kembali, kan? Apa ini salju, Xiaoqi? Ibu akhirnya bertahan sampai Natal. Ibu, ayo kita pergi nonton film Natal. Sungguh karma. Kita seharusnya adalah orang yang paling tidak ingin bertemu. Mengapa kamu harus datang? Yang aku maksud adalah karma untuk Pei Yanli. Selama ini dia memanfaatkanku. Tapi akhirnya bilang hanya menganggapku teman. Hanya bernegosiasi denganku, aku benci dia. Tapi untuk membalas dendam hanya bisa menggunakanmu, siapa yang menyuruh hatinya hanya ada kamu. Ternyata sampai akhir. Tidak ada satupun dari kita yang berhasil. Tangzi, kamu pasti sangat bingung. Mengapa dia membenci anakmu? Karena dia mengira itu anak kamu dan He Guang. Aku yang memberitahunya, aku yang memalsukan surat tes DNA. Sudah hafal semua kata-katanya? Saat bicara harus tenang, harus benar-benar seperti dokter. Jadi kami khusus memeriksa golongan darah bayi. Meningitis hemolysis neonatal. Oh ya, bayi golongan darah B. Tapi aku golongan darah A. Ini hasil yang aku minta khusus dari kenalan, dipercepat untukmu. Mengapa kamu membantuku? Aku tahu, jika kamu terhadap Xiaozi. Dan anak ada.
Kekhawatiran yang bisa dimintai tolong hanya aku teman lama ini. Sekarang kamu adalah CEO grup PI. Beberapa hal. Tidak baik terlalu banyak orang yang menanganinya. Tidak penting lagi. Yanli, kamu dan Xiaoji adalah teman dan teman sekelasku. Aku tidak ingin melihat salah satu dari kalian terluka. Lebih tidak ingin melihat kamu menipu diri sendiri. Yanli, jangan seperti ini. Jangan sakiti dirimu sendiri. Ada satu hal lagi, kamu tahu tidak, saat anakmu meninggal. Pei Yanli, ayah kandung ini, hatinya ternyata Sen Eng. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya satu kata pun darimu. Tidak percaya, kamu dan Pei Yanli selama ini saling menyiksa, saling curiga. Bukankah semuanya karena dia percaya padaku? Untuk menghargai kepercayaannya, hari ini aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Kamu tahu kenapa dia merasa senang saat anak itu meninggal? Karena dia pikir, dengan kematian anak ini, dia bisa memulai kembali bersamamu. Awal yang dia pikirkan berubah menjadi akhir. Tangzi, kamu ini mau mati karena marah? Atau mau mati karena menyesal? Adeganmu ini benar-benar luar biasa. Aku sampai tidak sabar untuk merekamnya. Setelah kamu mati, aku akan sering memutarnya kembali. Pergi sana. Pei Yanli. Cantus. Kenapa tidak tega? Aku hanya tidak memukul wanita, dan kamu juga tidak layak untuk aku sentuh. Ingat, apa yang aku katakan sebelumnya? Kita bukan teman lagi. Sekarang aku juga tidak perlu lagi membayarmu untuk bekerja sama dengan aku dan Xiaozi. Kamu dan Xiaoji. Ya, kamu pernah bilang, menjadi pembantuku selama beberapa tahun, tapi sebenarnya, di hatiku, kamu hanya sebuah alat. Alat yang tidak akan aku beli lagi. Xiaozi. Xiaozi, kamu akhirnya bangun. Dia benar. Kamu pantas. Aku lebih pantas. Tidak Xiaozi, aku tidak membiarkan kamu berkata begitu pada dirimu sendiri. Xiaozi. Ini salahku. Dari awal memang salahku. Xiaozi. Suster. Pasien tidak boleh terlalu emosional. Jangan katakan padanya hal-hal yang mempengaruhi emosinya. Baik. Xiaozi, aku pasti akan menyembuhkanmu. Xiaozi, kenapa kamu kurus sekali? Kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Kenapa dulu aku tidak pernah menyadarinya? Sudah kubilang padamu.
Sekarang ini benar-benar penyakit mematikan. Tidakkah kamu merasa ini sial? Belakangan ini perutku sering sakit. Bagaimana jika ini penyakit mematikan? Kalau begitu jangan mati di sini, terlalu sial. Xiao Zi. Apa yang sedang kupikirkan saat itu? Tang Zi. Tang Zi, katakan padaku. Bagaimana aku bisa menebus kesalahanku? Jika kamu bilang aku harus ikut mati untuk menemani Xiao Qi, baru kamu mau memaafkanku, aku rela. Jika hanya kematian yang bisa menghapus dosaku, aku rela. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu, tidak penting lagi. Sebentar lagi Natal. Besok sudah Natal, maukah kamu merayakannya bersamaku? Baiklah. Baik. Aku segera menyuruh pekerja di rumah untuk mempersiapkannya. Kita akan merayakannya bersama, memulai kembali semuanya. Akhirnya aku bertahan sampai hari ini. Aku sudah mewujudkan keinginan Xiao Qi untuk merayakan Natal bersama. Lalu, aku bisa pergi menemui Xiaoku. Ibu, cepat datang. Ibu, ayo kita nonton film Natal. Aku paling suka Natal. Ayah tidak datang? Ibu, Xiao Qi hari ini. Ya, dia kembali, ini keinginannya. Merayakan Natal bersama. Hati-hati. Xiao Zi, hari ini kita akan menebus semua Natal yang terlewat. Lihat, ini konsol game terbaru. Ini mobil balap favorit Xiao Qi. Aku sudah membeli seluruh serinya. Dan tas ini, sebenarnya aku selalu tahu. Kamu ingin membeli tas terbaru. Aku selalu ingat. Semoga kita bisa merayakan Natal bersama lagi di masa depan. Di usia 20 dan 30-mu, aku memberimu ini. Saat kamu sudah tua, aku akan memberimu tongkat dan kursi roda. Bagaimana? Xiao Zi. Xiao Zi, apakah kamu kedinginan? Xiao Zi, bicaralah padaku. Xiao Zi. Xiao Zi, tidak apa-apa. Aroma tubuhmu sangat harum, membuatku merasa jauh. Jauh seperti kehidupan sebelumnya. Karena selama ini, yang tersisa dalam ingatanku, selalu aroma parfum Liang Pingshuang. Aroma parfum. Xiao Zi. Aku seharusnya memberitahumu. Selama ini, aku punya begitu banyak kesempatan untuk memberitahumu. Aku juga tidak tahu apakah Xiao Qi kedinginan di sana. Setiap hal. Aku seharusnya menjelaskan semuanya padamu, tentang kesalahpahaman terhadapmu.
dan seharusnya mendengarnya langsung untuk percaya. Apakah mataku membeku? Xiao Zi. Jika bukan karena ayahku, dia bilang dia ingin menikahi ibumu. Jika bukan karena dia menyuruhku memperlakukanmu seperti adikku, kita seharusnya tidak berakhir seperti ini. Tidak apa-apa, aku akan segera bertemu Xiao Qi. Mengapa? Mengapa begitu banyak kecurigaan dan kesalahpahaman? Dan luka? Harus sampai hari ini baru bisa dijelaskan. Ini adalah keinginan terakhir Xiao Qi untuk selalu bersama ibu. Bersama. Xiao Zi, tunggu aku. Xiao Zi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus menjauh darimu. Di kehidupan berikutnya, aku tidak ingin bertemu. Kamu. Mama, kamu datang ya? Kali ini, akhirnya aku berhasil memegang tangan Xiao Qi. Xiao Zi, jangan nakut-nakutin aku. Xiao Zi, bangunlah Xiao Zi. Kamu pasti sedang membohongiku, kan? Xiao Zi, bangunlah. Xiao Zi. Bosh. Xiao Qi demam, bisakah kamu? Kamu tidak bosan pakai trik ini? Kenapa ayah tidak menjemputku? Mama ada di sini. Xiao Qi jangan takut. Ternyata semua yang aku. Dulu kukira itu rencana dan perhitungan. Ternyata itu adalah permintaan bantuan diam-diam dari Tangzi. Dia sedang menangis. Air matanya hampir membentuk sungai. Membuatku tenggelam. Jangan menangis, aku di sini. Pak Pei, akhirnya kamu bangun. Tangzi. Apakah itu kalian? Kalian datang, kan? Tapi kalian membenciku. Tangzi. Tidak mau bicara denganku. Maaf. Tidak apa-apa, aku akan datang setiap hari. Kalian pasti akan memaafkanku. Kamu tidak pantas berada di sini. Tangzi tidak ingin melihatmu. Perry Jakadanangan. Dia adalah istriku. Sudah bukan lagi, kalian sudah bercerai sebelum meninggal. Aku tidak setuju.
Kamu tidak pantas menjadi suami dan ayah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali melihatmu. Tangzi paling suka kebersihan, benci darah. Selama ini, kamu menyia-nyiakannya, salah paham, dan membencinya. Kamu hanya membuat Tangzi sedih. Saat Tangzi sakit parah, air matanya sudah habis. Kamu tahu tidak? Kamu benar. Semua ini salahku. Dalam pernikahan kalian yang hancur, dia berusaha mengumpulkan setiap pecahan. Ingin Xiaoqi punya rumah. Membuatnya berpikir punya ayah yang mencintainya, tapi sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal, dia tidak berhasil. Jadi dia pergi menemui Xiaoqi untuk bersatu kembali. Mereka bersama-sama. Mereka semua meninggalkan saya. Kamu harus hidup dengan baik. Semoga panjang umur. Agar tidak mati dan mengganggu mereka lagi. Pei Yanli. Tangzi tidak akan ingin melihatmu lagi. Bahkan setelah mati. Xiaoqi. Tangzi. Xiaozi. Apakah obat ini benar-benar bisa menghilangkan rasa sakit? Tapi beberapa hari ini. Sudah makan banyak obatmu. Tapi sepertinya tidak ada efek. Siapa yang membiarkanmu masuk? Pergi, jangan mengotori barang-barang di sini. Ayah, kamu benar, tapi... Ini barang Xiaozi. Aku akan menjaganya dengan baik. Aduh. Saat dia masih hidup, kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Dia sudah meninggal. Kamu menjaga barang-barang ini untuk siapa? Aku tidak ingin menunjukkan kepada siapapun. Kamu telah bersalah kepada Xiaozi. Aku bersalah kepada ibunya. Ini barang istriku, aku tidak ingin itu kotor. Hanya itu saja. Kilyargape. Tidak ada orang seperti kamu. Pergilah. Rumah ini tidak menyambutmu. Ditinggalkan oleh semua orang, keluarga berantakan. Ini yang pantas aku dapatkan. Xiaozi telah meninggalkan kami. Tempat kita pernah hidup bersama. Apakah kamu masih mau datang dalam mimpiku? Xiaozi. Xiaoqi. Jika ayah juga ingin selalu bersamamu, apakah kamu akan bahagia? Apakah kamu akan membenciku? Hari ini aku melihat mereka makan bersama lagi. Aku mengenali tatapannya, karena aku juga begitu. Melihat pria ini, mereka sepertinya sudah bersama. Jam yang aku berikan padanya, dipakai oleh wanita lain. Aku tidak akan memberinya hadiah lagi, apapun yang terjadi. Tetap mendoakan mereka, malam itu bukan aku yang merencanakannya, Bu. Bu, kenapa kamu melakukan ini? Saya pergi menanyai ibu, tapi saya tidak bisa menyalahkannya. Tidak ada yang salah. Jadi, yang salah adalah saya. Saya hanya tidak ingin anak ini menderita bersama saya. Saya tidak menginginkan anak ini. Anak ini sudah besar, tidak bisa lagi melakukan operasi. Kenapa ini begitu sulit? Maaf. Kepada siapa kamu minta maaf? Xiaozi, bisakah kamu memberitahu saya jawabannya? Bahkan dalam mimpi sekalipun.
Jika Xiaoqi tidak ada lagi, saya akan menemaninya. Saya pernah berpikir, penyakit mematikan ini adalah hukuman untuk saya, tapi tidak pernah terpikirkan. Ini menjadi jalan pintas saya untuk bertemu Xiaoqi. Yanli, maaf. Jangan minta maaf. Saya yang harus minta maaf padamu, selama bertahun-tahun ini. Saya tidak pernah peduli dan mengerti perasaanmu. Saya salah paham dan membuatmu menderita. Maaf, kita saling menyiksa selama bertahun-tahun ini. Saya sudah melepaskan, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Bagaimana denganmu? Tuan Pei, Anda tidak bisa terus menerima hipnosis lagi. Jika terus seperti ini, akan sangat mempengaruhi kehidupan Anda. Mungkin Anda juga tidak bisa tetap sadar dalam keseharian. Itu bagus, itulah yang saya inginkan. Kalau begitu, tolong berikan saya lebih banyak pil tidur. Maaf, rumah sakit kami memiliki peraturan. Saya hanya ingin menemui Xiaoqi dan Tangzi. Hanya dalam mimpi saya bisa bertemu mereka. Kenapa masih menelepon? Tangzi sudah meninggal. Dia meninggal, ini benar-benar kabar baik. Selama bertahun-tahun dia terus menghantui. Sekarang akhirnya benar-benar tenang. Kamu di mana? Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Pei Yanli. Sebenarnya Tangzi, semua karena kamu. Awalnya saya dan dia tidak ada apa-apanya. Saya membencimu. Saya menggunakan dia untuk membalas dendam padamu. Karena kamu memanfaatkan saya. Jadi saya juga memanfaatkan dia. Saya ingin menenangkan duri di antara kamu dan Tangzi. Melihat kalian saling menyiksa karena duri itu. Saya sangat bahagia. Saya telah menyakiti Tangzi. Saya bersedia menerima hukuman. Tapi kamu juga harus membayar harganya. Apa salah saya? Kamu bodoh, curiga. Bahkan mencurigai istri dan anakmu sendiri. Apapun yang kamu inginkan, datanglah pada saya. Jangan menyakiti orang lain lagi. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. Aku dibuat gila oleh kalian semua. Debut hila ola nazib sayal mereka. Untukmu, aku terkena angin dingin. Kau pergi. Ada apa? Serang aku saja. Jangan sakiti orang lagi. Tapi kau sudah menyakiti orang yang tidak bersalah. Kau sudah menyakiti Tangzi. Kau sudah menyakiti Xiaoqi. Kau ini iblis. Kau ini gila. Saat kesepian, meneteskan air mata. Semuanya pergi. Liang Pingshuang. Sangat disayangkan, gadis yang cantik itu. Orang memang tidak boleh minum terlalu banyak, kata polisi. Lihat rekaman kamera di rumah, gadis itu terlalu banyak minum. Bernyanyi dan menari, di balkon tidak bisa berdiri dengan stabil. Ternyata jatuh, aku pikir. Dia menghadapi masalah dan ingin bunuh diri, melompat dari gedung. Dia terlalu senang sampai lupa diri, tidak tahu apa yang dia alami. Hal yang menyenangkan. Liang Pingshuang, selamat tinggal. Pak Pei, datang untuk berobat? Buku baru Tangzi sudah terbit. Ini untukmu. Kau tahu, dia adalah penulis yang hebat. Kau baru tahu? Saat aku masih kuliah. Sudah menjadi pembacanya, kau baru tahu? Dia adalah dewi dalam hati banyak pembaca, sukses dan bersinar. Ide mengalir deras, bakat tak terbatas. Dia adalah penulis yang kami hargai. Tapi di matamu, kau tidak percaya cintanya. Kau meremehkan cintanya, kau mengabaikan buah cinta kalian. Anak malang itu. Mengapa? Mengapa semua ini tidak aku ketahui? Mengapa dia tidak memberitahuku semua ini? Pei Yanli, kau masih ingat? Masa remaja kita, melawan orang tua. Hari-hari pemberontakan, berapa banyak anak yang putus asa.
Menggunakan cara menyakiti diri sendiri untuk membuat orang tua menyesal. Baik itu kabur dari rumah, atau akhirnya melukai diri sendiri. Mereka berpikir, jika aku mati, apakah orang tua akan benar-benar menyesal? Aku tidak ingin anak ini. Tangzi. Aku menyesal, aku tahu salah, Tangzi. Kau dengar, Tangzi? Pak PI, lain kali bertemu ingat daftar. Aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Tangzi. Aku ingin seperti ini. Apakah aku bisa bertemu Tangzi? Sama Xiaoqi. Makanan hari ini juga enak. Tidak makan bersama aku, ternyata sedang pacaran. Aku cuma tidak mau jadi pengikut saja. Aku sudah kenyang. Dia tidak percaya diri ya, makan bertiga. Tidak berani. Hi Guang hanya fokus belajar. Nilainya bagus, cuma kondisi keluarganya tidak baik. Karakter dia agak tertutup. Dia cuma cari simpati di depanmu, orang ini. Biasa suka pura-pura tinggi hati, kamu jauhi dia ya. Jangan bilang begitu, dia tidak sama dengan kamu yang dari keluarga kaya. Selalu merasa tinggi, tidak sama. Jangan bela dia. Jangan minum yang dingin, ini aku yang minum. Tangsi, aku tidak tahu. Apakah kamu mau dia menemani kamu? Bilang ya. Kamu sudah bangun. Kamu nilainya jelek, kok bisa tidur nyenyak? Tidak apa-apa, Kak Pei bilang akan bawa aku kuliah di luar negeri. Katanya aku tidak perlu sekeras kamu. Anak orang kaya baru punya keberanian seperti ini. Tapi Tangsi, kamu tidak bisa berharap. Mengandalkan orang lain, kamu tahu? Kamu iri padaku. Aku. Aku iri padanya. Tidak ada lagi yang mengganggu kalian. Pei Yanli. Terima kasih. Pei Yanli begitu hebat, begitu bersinar. Kemana-mana jadi pusat perhatian, kenapa dia mau? Bersama Tangzi, katanya ayahnya. Pernah menyelamatkan ayah Pei Yanli. Jadi keluarga Pei menampung Tangzi dan ibunya. Kalian tidak pantas membicarakan Tangzi. Lupa peringatanku sebelumnya? Jangan pikir di dunia ini. Tidak ada yang melindunginya. Pergi semua. Tidak apa-apa. Tadi aku bisa jelaskan ke teman-teman. Kamu mau jelaskan apa? Mereka bilang kita pacaran.
Kenapa kasih aku boneka jelek? Tidak mengerti ya? Ini yang spesial, ini aku yang buat. Untuk kamu, buat setengah bulan, satu-satunya. Aku tidak mau pakai. Terlalu kekanak-kanakan. Harus pakai, baru bisa tunjukkan kamu milikku. Aku tidak mau. Kamu yang pakai. Aku tidak pakai. Kamu yang pakai. Tidak pakai. Kalau begitu aku bantu kamu pakai. Jangan. Aku sudah buat setengah bulan. Terlalu jelek. Pasti cantik. Aku tidak pakai tidak cantik ya. Tidak cantik. Jangan ganggu aku. Om Pei bilang apa sama kamu? Jangan terlalu dekat dengan Tangzi. Bukannya kamu suruh aku merawatnya dengan baik? Maksudku kamu harus merawatnya seperti kakak merawat adik. Hanya bisa sebagai kakak adik, ngerti? Kenapa? Aku akan menikahi Tante Tang. Dalam hal ini, Xiaozi lebih bijaksana daripada kamu. Kedepannya, jangan main-main seperti anak kecil lagi ya. Xiaozi takut kamu Sadie, jadi dia teras ikut-ikutan. Kamu sendiri harus tahu diri. Aku ngerti, kedepannya aku akan berusaha tidak mengganggunya. Lalu bagaimana dengan barang kecil ini? Karena dia tidak mau. Buang saja. Mungkin sebentar lagi kamu tidak perlu memanggil Om Pei lagi. Tangzi, kamu bisa tinggal di sini. Tidak ada alasan lain, hanya karena ayahmu. Juga jangan sembarangan bicara tentang hubungan kita di luar. Sebelum bicara, tanya dulu pada diri sendiri, pantas tidak. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Sejak kalian masuk keluarga PI, aku sudah menebak. Akan ada hari seperti ini, kalian berdua ibu dan anak. Hanya ingin menguasai keluarga PI dan ibumu. Hanya ingin menjadi nyonya PI. Teman PI, kenapa hari ini kamu tidak peduli dengan adik kecilmu itu? Adik, itu hanya basa-basi. Ibunya adalah pembantu kami sekarang, ayahnya sebelum meninggal adalah karyawan kami. Kami semua mengira dia adalah pacarmu, jadi semua orang tidak enak menggoda dia. Urusannya tidak ada hubungannya dengan aku, kalian mau bagaimana silakan. Kalau begitu kami tidak sungkan ya. Yanli, kalian jangan begitu dong. Masih Pingshuang kita yang besar hati. Bunga sekolah top dengan cowok sekolah top, aku suka cewek ini. Akhirnya akan berhasil. Yanli. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita di sekolah? Sikapmu saat berbicara sangat menyakitkan, tapi aku tetap memilih untuk memaafkanmu karena Kamu bilang Pingshuang. Apakah dia lupa ulang tahunku? mungkin dia sibuk. Ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Jam tangan favoritmu. Aku memberimu sesuatu, kamu bilang tidak berharga. Sekarang kamu memberiku sesuatu. Kenapa aku harus menerimanya? Apakah nilainya setara denganku? Bukan aku, itu Paman Pei. Apa hubunganmu dengan Paman Pei? Saya Pa. Yang bilang padamu, Pei Yanli, dia bilang. Kami, ibu dan anak, ingin menguasai keluarga Pei. Bilang. Kamu ingin menjadi Nyonya Pei. niatmu pada Yanli, ibu sangat mengerti. Kamu tahu kenapa Paman Peimu mengejarku selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menerimanya. Karena aku takut, kamu dan Yanli menjadi saudara. Dan tidak mungkin lagi menjadi suami istri.
Ibu. Aku harus bagaimana?